Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak puji-pujian kepada beliau. Alhamdulillah, karena kita masih bisa Allah gerakkan untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian marilah kita senantiasa selalu bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Lum'atil I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yang mana kalau tidak salah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas ya tentang perkara yang kedua yang mesti kita imani dari Al-Quran, dari berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu maji'u malikil mauti ila Musa, kedatangan malaikat maut kepada Nabi Musa, yang disebutkan dalam hadis sahih dalam masalah ini. Kalau tidak salah itu sudah ada. Kemudian sekarang kita masuk kepada asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ini sudah belum, Mas? Nah, sudah ya, Masnya sampai di mana kemarin? Oh ya, jadi Dajjal sudah, Mas ya? Ya, sekarang yang kedua, nuzulu Isa ibni Maryam. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau, yakni Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Qala, beliau berkata di sini, nuzulu Isa bin Maryam sabitun. Ya, afan, ini perkataan daripada pensyarah kitab ya, Al-Imam Ibnu Utsaimin ini. Beliau berkata, nuzulu Isa bin Maryam sabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il muslimin. Turunnya Nabi Isa bin Maryam kelak di akhir zaman, ya, di penghujung zaman, yang merupakan tanda besar dari hari kiamat ini. Jadi turunnya Nabi Isa itu min asyratis sa'ah al-kubra, ya, tanda besar dari, ada 10 ya tanda besar dari hari kiamat, di antaranya turunnya Nabi Isa. Maka keyakinan tentang turunnya Nabi Isa ini telah ditetapkan oleh Al-Quran, sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih, ay mauti Isa, wa hadha hina nuzulihi, wa hadha hina nuzuluhu kama fassarahu Abu Hurairah bidzalika. Dan ya, di antara ahlul kitab, ya, dan tidaklah ahlul kitab itu, wa min ahlil kitab, dan tidaklah ahlul kitab itu kecuali dia benar-benar mengimani ya Nabi Isa itu sebelum wafatnya.
maksud sebelum wafatnya ini ya, yaitu sebelum meninggalnya Nabi Isa. Wahada, dan ini terjadi ketika diturunkan Nabi Isa oleh Allah, turunnya Nabi Isa sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abu Hurairah ya dengan hal itu. Jadi ini dalilnya Pak ya, surah An-Nisa 159 yang menunjukkan Nabi Isa itu akan Allah turunkan kelak. Ya. Kemudian berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yanzilanna Isa ibn Maryam hakaman wa adla. Al-haditsu muttafaqun alaih. Rasul bersumpah ya, demi Allah sungguh akan benar-benar turun Nabi Isa bin Maryam membawa hukum ya, sebagai hakam, ini sebagai hakim gitu ya, sebagai apa namanya itu, yang akan memutuskan hukum di antara kaum muslimin kelak. Kemudian betul-betul beliau membawa adalan ya, dengan membawa keadilan. Ini keadaannya, ini halnya ya, keadaan Nabi Isa kelak ya, ketika turun ya ke dunia di akhir zaman. Kemudian kata beliau, wa qad ajma'al muslimuna, dan sungguh kaum muslimin telah sepakat ala nuzulihi, atas turunnya Nabi Isa. Jadi akidah turunnya Nabi Isa ini Pak, keyakinan Nabi Isa akan turun di akhir zaman, maka ini sudah disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Jadi tidak ada yang berbeda pendapat ya, para sahabat, para ulama ya, kecuali orang-orang yang menyimpang dalam akidahnya. Memang ada ya, seperti orang-orang Mu'tazilah yang mana mereka tidak meyakini turunnya Nabi Isa. Nah, karena mereka menganggap bahwasanya hadis-hadis tentang keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa ini hadisnya ahad, sehingga mereka tidak mengimani, karena mereka hanya beriman kepada hadis-hadis yang mutawatir saja. Kalaupun mereka menganggap hadisnya, namun mereka takwil. Maksudnya itu ya, tidak memahami secara zahir hadis. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, fayanzilu, maka Nabi Isa akan turun indal manaratil baydai fi syarqi Dimashqa, wadi'an kaffaihi ala ajnihatin malakain, ala ajnihati malakaini, fala yahillu li kafirin yajidu min rihi nafsi illa mata. Subhanallah. Wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu, fayatlubu ad-dajjal hatta yudrika bibabi lut ya, bibabi lut, fayaqtulahu wa yukassiru as-saliba wa yada'u al-jizyata wa takunu sajdatu wahidatan lillah, wa takunu sajdatu wahidatan lillahi rabbil alamin, wa yahujju wa ya'tamir. Kullu hadha thabitun fi sahihi muslimin wa ba'duhu fi sahihaini ya kilaihima. Kata beliau, Nabi Isa itu akan turun di masjid ya, menara putih. Manarah ini bahasa kita menara. Itu ada di Masjid Al-Amawi itu Pak ya, masjid yang terletak di Suriah sekarang, yang sudah dikuasai sekarang oleh tentara yang dipimpin oleh pemerintah baru daripada Suriah, itu oleh Jaulani itu, yang sekarang itu ya, yang telah berhasil menumbangkan rezim diktator, rezim daripada Syiah ya, Nusairiyah, Asad apa? Bashar Asad itu ya. Nah, dan pemerintahnya sah. Jadi pemerintah sekarang itu sudah betul-betul menguasai Suriah, dan dia sudah menjadi waliul amr. Maka nggak boleh lagi orang mencelanya ya, karena kalau
mencelanya nanti kita terkena sifat khawarij. Iya, karena sudah ditetapkan dan di Ahlussunnah, walaupun mungkin ada pemikiran yang berbeda, namun secara umum pemerintah yang sekarang itu ya Ahlussunnah wal Jamaah. Dari dulu Pak, bertahun-tahun ya, tidak boleh dibaca buku ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Damaskus atau di Suriah itu. Namun setelah pemerintah sekarang bebas ya, buku-buku Syekhul Islam bebas dibaca, bebas dibagikan di perpustakaan. Dari semenjak bertahun-tahun ya, semenjak Bashar Assad itu tidak boleh buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang di Mekah itu dikaji, bahkan dituduh Wahabi. Namun sekarang enggak, malahan yang buku itu diajarkan pemerintah yang sekarang membawa ya, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu. Nah, memang ada perbedaan 6, akan tetapi lebih baik daripada Syiah ya, Syiah, Rafidhah, Nusairiyah yang telah banyak membantai anak-anak, yang membunuh kaum muslimin ya di Suriah itu. Maka kita turut ya bergembira ya ketika ada pemerintah yang baru sekarang ini, dan mereka sudah berkuasa, maka mereka sudah menjadi walil amr gitu ya, karena mereka sudah menguasai secara full pemerintahan di Suriah, seperti di Taliban di Afghanistan. Jadi Taliban sekarang sudah jadi wali amri. Memang secara ya kan ada beberapa hal yang kita berbeda, dan nggak boleh dicela juga karena mereka sudah apa Pak? Sudah pemerintah yang sah gitu kan. Iya. Dan lebih baik daripada pemerintah yang sekuler ya. Yang sebelumnya kan sekuler gitu, dan mengarah kepada Syiah juga. Nah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita lanjutkan. Jadi Nabi Isa itu turun nanti di Masjid Menara Putih. Itu Masjid Al-Amawi itu. Bisa dilihat di Google Pak ya. Masjid Menara Putih di Suriah, yang terletak di sebelah timur Suriah, fi syarqi Dimashq. Syarqun itu timur ya, lawannya gharbun, barat ya. Wadi'an kafaihi, beliau meletakkan kedua telapak tangannya ala ajnihati, di atas ya sayap malakaini, dua malaikat. Seperti itu keadaan ya. Ya, diletakkan oleh Nabi Isa kedua telapak tangannya ya ala ajnihati malakaini, pada sayap dua malaikat. Kemudian fala yahillu lil kafir, maka tidak dihalalkan bagi orang kafir yajidu min rihi nafsihi illa mata ya. Kalau seandainya orang kafir itu ya mencium bau dari diri Nabi Isa itu, meninggal langsung Pak. Ini diantara mukjizat beliau itu ya. Wa nafsuhu, dan dirinya orang kafir itu yantahi, berakhir, akan berakhir sebagaimana ya berakhir pula ujung, maksudnya dia mencium Nabi Isa itu ya, akhir daripada dia mencium Nabi Isa itu. Kemudian fayatlubud dajjal, Nabi Isa ini mencari dajjal Pak. Pola bayatlubu ini menuntut, maksudnya mencari ya. Nabi Isa ini mencari dajjal, manalah dajjal kata orang tua ya katanya. Iya, karena memang yang bisa membunuh dajjal itu Nabi Isa Pak. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu mengalahkan dajjal, semuanya dikuasai ya, semuanya takut ya kan. Cuman Nabi Isa pas turun, Nabi Isa sengaja ya, Nabi Isa mencari mana yang namanya dajjal gitu. Mendengar Nabi Isa turun, Pak Dajjal kabur ya, kabur ke pintu Lut namanya, di Babi Lut ya, ini nama suatu tempat ya. Hatta yudrika, sampai Nabi Isa menemui dajjal itu di Babi Lut, di pintu Lut gitu ya. Fayaktuluhu, lantas kemudian fayaktulahu ya, lantas kemudian Nabi Isa membunuh dajjal ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Isa lagi Pak? Nabi Isa meluruskan pemahaman orang-orang yang mengklaim pengikutnya, yaitu mematahkan salib
wa yukassiru saliba, beliau mematahkan salib, ya kan, kemudian meluluhlantakkan gereja, karena gereja kan banyak salibnya, otomatis gerejanya juga diganti gitu menjadi masjid kan gitu ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Isa ya, ini berdasarkan hadis sahih ini Pak ya. Kemudian wa yadha'u al-jizya, al-jaziyah kalau sini ya. Maksudnya di sini kalau tidak salah itu Pak apa namanya, jizyah gitu ya. Wa yadha'u jizyata, dan beliau menghilangkan perpajakan. Jadi kalau antar kaum muslimin dekati lagi pajak, yang ada pajak untuk non muslim. Nah, ini Pak, dalam hukum Islam kan seperti itu. Wa takunu sajdatu wahidatan lillahi rabbil alamin, kemudian sujud itu beliau larang, nggak boleh lagi orang sujud kecuali hanya kepada Allah. Jadi betul-betul beliau memberantas kesyirikan ini Pak. Orang yang sujud ke salib, ya kan, orang yang sujud kepada selain Allah diluruskan, jangan, kata beliau, sujud hanya kepada, jadi betul-betul menegakkan tauhid di akhir zaman. Kemudian wa yahujju wa ya'tamir, beliau juga haji umroh gitu ya. Kullu hadza, semua ini dalil-dalil tentang ini thabitun, telah tetap fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim. Jadi semua pernyataan yang beliau sebutkan tadi itu ada dalam sahih Muslim Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa nam wa ba'dahu, dan sebagian daripada riwayat ini fi sahihaini, terdapat dalam ya Bukhari dan Muslim, dalam dua kitab sahih, ilaihima, dalam kedua-duanya gitu. Kemudian beliau melanjutkan warawal Imam Ahmad wa Abu Daud, telah meriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud anna Isa yabqa ba'da qatl Dajjal 40 sanatan, bahwasanya Nabi Isa itu akan tinggal di dunia ini setelah membunuh Dajjal selama berapa tahun Pak? 40 tahun. Jadi selama 40 tahun ya Nabi Isa akan eksis ya di dunia ya setelah Dajjal terbunuh. Jadi pas Nabi Isa Pak, sudah membunuh Dajjal ini, disebutkan juga Pak ya dalam syarah hadisnya, itu Masya Allah ya, dunia itu damai, tentram gitu kan, dan kaum muslimin betul-betul tegak kekhalifahan itu. Itulah yang al-khalifatu ala minhajin nubuwah itu ya. Itu dia. Ya, jadi Islam jaya waktu itu Pak, ya kan? Dan orang-orang Kristen banyak yang masuk Islam, yang betul-betul ikhlas tulus mengikuti Nabi Isa, naturunian Nabi Isa gitu ya. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam, walaupun ada juga yang kafirnya. Ya. Thumma yatawaffah. Ya, kemudian setelah itu beliau wafat, diwafatkan oleh Allah. Wa yusalli alaihi muslimun, kemudian beliau disolatkan oleh kaum muslimin. Dzakarul Bukhari fi tarikhihi annahu yudfanu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, dalam tarikh Imam Al-Bukhari ya, bahwasanya beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Isa itu kelak akan dikuburkan bersama Nabi. Jadi kuburannya itu dekat kuburan Nabi yang sekarang ini. Ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya tentang Nabi Isa, turunnya Nabi Isa. Memang di sini ya dijelaskan hanya singkat saja ya. Jadi beliau menceritakan secara singkat saja. Baik, sekarang kita nukilkan ya perkataan daripada ulama yang mana tentang keyakinan Nabi Isa ini. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, dalilnya adalah Al-Quran, kemudian Sunnah dan Ijma' gitu ya. Kalau Al-Quran ya yang disebutkan oleh penulis ya, bahwasanya
apa namanya itu, Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman dalam surah apa Pak? Ya, An-Nisa 159 ya. Kemudian dalam hadis ini, hadis muttafaqun alaih. Kemudian ijma ya. Siapa yang menukilkan ijma ini disebutkan dalam kitab syarah ta'liq ya, dari syarah Syekh Ibnu Utsaimin ini ya. Maka ulama yang mengatakan bahwasanya telah sepakat ya, ini ijma ya, telah sepakat kaum muslimin, diantaranya adalah Al-Imam As-Safarini ya. As-Safarini dalam kitabnya Lawamil Anwar pada juz yang pertama halaman 94 ya, ini beliau mengatakan ajma'atil ummatu ala nuzulihi, umat Islam itu sudah sepakat semuanya bahwasanya Nabi Isa itu akan turun. Walam yukhalif fihi ahadun min ahli syariah, kata beliau. Tidak ada seorang pun dari orang yang mengikuti syariat Nabi Muhammad ini yang mengingkari akan turunnya Nabi Isa. Jadi yang mengingkari Pak, yang menyeleweng saja, yang menyimpang saja. Jadi siapa yang mengingkarinya? Kata Imam As-Safarini ya, wa inna ma ankara dzalika al-falasifatu wal malahidah. Yang mengingkarinya itu adalah orang-orang ahli filsafat gitu. Itu Mu'tazilah kan terpengaruh oleh filsafat. Mu'tazilah ya, terpengaruh oleh filsafat, dan orang-orang teis ya. Mimman la yu'taddu bi khilafihi, kata beliau. Tidak dianggap, mereka itu enggak dianggap khilafnya. Kalau mereka berbeda berarti sesat itu gitu. Dan karena perbedaan khilaf yang mereka munculkan itu la yu'tad ya, tidak dianggap. Kenapa enggak dianggap? Karena menyelisih ijma. Ini kaidah Pak ya. Setiap pendapat yang berbeda dengan sesuatu yang telah disepakati ijma, karena ijma itu dalil syar'i, Al-Quran, Sunnah, dan ijma, maka sesat dia. Dan ini juga masalah akidah, masalah pokok ya, masalah pondasi agama, dan masalah ijma. Maka kalau ada yang menyelisih Pak, maka dipastikan dia telah tersesat ya. Jadi siapa saja yang mengingkari ini Pak, berarti sesat dia. Udah, karena sudah mengingkari hadis sahih. Karena hadis sahih telah mengatakan, hadis muttafaqun alaih, bahwasanya Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Siapapun orangnya Pak ya, siapapun orangnya, betapapun tinggi gelarnya, kalau dia mengatakan tidak ada itu, Dajjal itu dekati katanya, diingkarinya. Ya kan? Nabi Isa itu diingkarinya juga, maka dia sesat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Waqadin aqada ya ijma'ul ummati ala annahu yanzilu ya, dan sudah telah tetap ya ijma' umat Islam ini bahwasanya Nabi Isa itu akan turun. Wa yahkumu, dan beliau akan berhukum bihadhihi syariatil Muhammadiyah, dengan syariat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa itu Pak tidak membawa syariat baru, enggak, namun beliau tetap melaksanakan syariat Nabi Muhammad seperti kita ini. Ya, karena syariat Nabi Muhammad itu sudah sempurna Pak ya. Setelah wafatnya Nabi sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama sudah sempurna. Jadi Nabi Isa itu beliau mengamalkan Islam, Muslim beliau, dan menjalankan syariat Nabi Muhammad. Enggak bawa agama Kristen Nabi Isa, naudzubillah ya. Nabi Isa membawa agama Islam dan mematahkan nanti salib-salib itu, dipatahkan beliau. Ya, dihancurkan beliau kan gitu. Ya. Nah, orang Kristen diajak masuk Islam sama beliau. Walaysa yanzilu bi syari'atin mustaqillatin 'inda nuzulihi. Beliau tidak turun dengan membawa syariat tersendiri, tidak. Dengan membawa syariat beliau dahulu, tidak. Dan beliau menyesuaikan. Karena memang syariat Nabi Muhammad ini syariat penyempurna Pak. Ya, yang menyempurnakan seluruh syariat yang ada. 'Inda nuzuli, tatkala turunnya Nabi Isa itu, minas sama, dari langit. Jadi Nabi Isa turun dari langit emang, karena ketika beliau mau disalib, maka beliau diangkat oleh Allah ya kan? Jadi yang menyalib orang yang jahat ya, orang yang jahat yang memfitnah beliau ya kan, itulah yang diserupakan oleh Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka itu tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalib Nabi Isa, namun
ada orang yang Allah serupakan wajahnya dengan Nabi Isa kan gitu. Kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit seperti itu Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Beda dengan orang Nasrani ya. Kalau orang Nasrani yo katanya kan disalibnya Nabi Isa itu. Tidak ada, itu hoax. Ya kan ini menurut kita gitu ya. Menurut keyakinan Islam, hoax itu. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang disalib itu bukan Nabi Isa. Masa Tuhannya disalib ya kan? Iya, masa Tuhannya mati juga kan gitu. Kan nggak nyambung, ya Pak ya? Iya. Mereka kan mengatakan Yesus itu Tuhan. Masa Tuhan mati gitu ya? Nggak masuk akal. Oh, rumah aku gitu ya. Nah, ini adalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul keyakinan Islamnya Nabi Isa itu bukan Tuhan. Namun beliau memiliki mukjizat yang banyak, betul ya. Banyak sekali ya mukjizat beliau. Di antara mukjizat beliau ini, beliau sampai detik ini masih hidup. Ini mukjizatnya Nabi Isa. Panjang usia beliau gitu ya. Meninggalnya beliau itu di akhir zaman yang mau dekat-dekat kiamat. Jadi sekarang di mana beliau hidup ya? Di langit. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan beliau di suatu tempat yang hanya Allah yang tahu kan gitu. Namun yang terpenting di langit memang seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kanat qa'imah ya, wa in kanat qa'imatun bihi wa huwa muttasifun biha ya. Dan itu melekat sifat itu bahwasanya beliau diangkat ya. Dan beliau bersifat dengan itu akan beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana Pak? Ya, ke langit ya. 6. Dan itu memang sifatnya Nabi Isa, dan kelak di akhir zaman beliau akan Allah turunkan. Ini yang kita bahas, ini turunnya Nabi Isa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Isa kelak akan turun dia di Menara Putih. Di mana itu? Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, itu adalah ya bisyarqiyati siwallati ila syarqil jamil amawi ya, di arah timur ya, yang mengarah kepada Masjid Al-Amawi ya. Jadi Masjid Al-Amawi itu sudah ada memang Pak ya kan, hari ini sudah ada. Dan di masjid itu pula ya Imam Mahdi nanti akan mengumpulkan kaum muslimin. Jadi itu masjidnya Imam Mahdi di akhir zaman Pak ya. Iya. Jadi Masjid Al-Amawi itu udah ada Pak. Ya, sudah ada masjidnya. Bisa kita lihat ya di Google gitu ya, atau di Facebook. Di YouTube ada tuh ya. Ketik aja Pak, Masjid Al-Amawi Suriah, muncul itu. Memang luar biasa, memang hadis-hadis Nabi memang betul Pak ya. Memang ada itu. Dan kalau seandainya kita lihat ya perkembangan Islam itu ya sudah mulai nampak di negeri Syam itu. Memang Imam Mahdi itu bahkan, namun kita nggak tahu, nggak boleh kita itu Imam Mahdi, tidak. Memang hadisnya seperti itu, di akhir zaman itu akan dipimpin Islam itu dari arah Syam. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namun Imam Mahdi itu Pak harus cirinya adalah dari ahlul kitab, dari ahlul bait ya, naudzubillah, dari ahlul bait ya, dari keturunan Nabi dari Fatimah ya. Namun siapanya itu tidak tahu kita, wallahu alam gitu ya. Ya, namun akan muncul, betul akan ada gitu ya. Di akhir zaman akan keluar. Namun kitanya yang nggak tahu karena itu masalah gaib gitu. Baik, sekarang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekarang kita masuk kepada ciri hari kiamat besar yang berikutnya. Ya, coba kita urut dari yang pertama, munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian yang ketiga Ya'juju wa Ma'juj, Ya'juju ya. Dan ini tidak kita tanwinkan karena dia mamnu min as-sarf.
Kenapa dia mamnu min as-sarf? Kenapa enggak boleh kita tanwin? Ya, karena dia ajam. Nama ajam ya, nama asing bukan nama Arab. Qala al-musannif rahimahullah ya'juj wa ma'juj ismani a'jamiyani au arabiyani mustaqqani minal ma'ji wa huwa al-ittirabu au min ajijin nar ya. Talhibuha. Kata beliau Ya'juj itu memang dua, apa ya, cara bacanya memang dua ya. Ya, ada yang membacanya tidak ditanwin, mengatakan dia adalah dua nama yang a'jamiyan, a'jam, dua kata asing. Karena memang kalau nama selain nama Arab itu, selain nama Arab ya, nama asing ya, maka ini tidak kita tanwinkan ya. Ini tidak kita tanwinkan ya, maka kita baca Ya'juj karena dia ajam ya. Tapi kalau dia Arabian ya, maka kita kalau berasal dari betul dari bahasa Arab ya, maka kita tanwinkan, kita baca Ya'jujun, jadi wa ma'jujun. Jadi sebagian ulama ya, ada dua pendapat yang beliau sampaikan di sini. Ada yang mengatakan dia ismani a'jamiyan ya, dua nama ajam, maka enggak kita tanwin, Pak. Atau au arabiyani, atau dia berasal memang dari bahasa Arab. Mustaqqani, yang dia dua ini Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari kata minal ma'ji. Ma'ji ini masdar dari ma'aja, ma'aja ya maju, yang mana secara bahasa artinya adalah al-ittirab. Al-ittirab ini goncang ya, al-ittirab ini goncang. Jadi secara bahasa kalau berasal dari bahasa Arab, maka artinya apa, Pak? Al-ittirab, goncang. Atau dia berasal au min ajijin nari, berasal dari nyala api. Watalhabuha, ketika api itu melahapnya ya. Nah, ketika api itu melahap sesuatu, itu ajij namanya, kobaran api lah gitu ya. Wahuma ummatani min bani adama mawjudatani bidalilil kitabi wa sunnah. Dan kedua kelompok ini Ya'juj dan Ma'juj ini ya, kan ada dua memang, Pak, ada dua ras, ada dua suku ya, kalau kita umpamakan suku ya. Ya'juj dengan Ma'juj ini dua ini, Pak, dua sukunya ini. Namun dia sama, Pak, salah satu misi ya, akan keluar di akhir zaman, ganas dia membunuh setiap manusia, dibunuhnya aja, Pak. Yang selain ras mereka, selain kelompok Ya'juj dan Ma'juj ini, mereka libas ya kan, mati semua orang dibikinnya, ganas betul. Jadi kalau ada geng motor sekarang nggak ada apa-apanya dengan Ya'juj dan Ma'juj, lebih ganas lagi nih, Pak. Iya. Iya, ini bahaya nih, dua kelompok yang akan muncul di akhir zaman ini. Namun ingat ya, mereka itu bukan jinda. Wahumam, dan mereka berdua ini Ya'juj dan Ma'juj ini ummatani min bani Adam. Mereka adalah dua umat dari keturunan anak Adam. Dia sama dengan kita, manusia juga. Ya, namun dia rasnya beda. Dia ras terkuat di muka bumi, kata orang ya. Iya. Iya. Sampai Nabi Isa kelapa kewalahan ya, Nabi Isa ngungsi, Pak, mengungsi di gunung ya, entar kita baca nama gunungnya ya. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah, tolong ya Allah, tidak mampu lagi dah kaum muslimin menghadapinya, kuat betul dia, hanya Allah yang mampu menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj ini. Dengan apa, Pak? Dengan burung lah ya. Ya, nah. Dan ketika didoakan oleh Nabi Isa kepada Allah supaya dibunuh Ya'juj Ma'juj sekali ya kan, tiba-tiba mati semua, Pak. Akhirnya apa? Jadi bangkai gitu, banyak sekali ya, busuk dunia itu ya. Jadi planet bumi waktu itu, Pak, busuk minta ampun. Makanya Nabi Isa berdoa sama Allah, tolong bagaimana ini sudah busuk sekali ya. Maka Allah mendatangkan burung ntar ya, yang akan membawa jasadnya, burung besar gitu ya, dari langit. Nah ini seperti itu, Pak.
Qala Allah Ta'ala fi qissati Dzulqarnain, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan kisah Dzulqarnain. Ini dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca, Pak ya. Ini ya, jadi Dajjal, Dajjal pula. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini Al-Qur'an yang menetapkannya ada gitu ya. Al-Qur'an, sunnah dan ijma' juga. Qala Allah Ta'ala hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafhamuna qawla, ya. Sampai sampai Dzulqarnain itu ya, sampai kepada antara dua bendungan ya, sad ya. Wajada min dunihima, kemudian beliau mendapati ya di bawah kedua bendungan itu satu kaum la yakaduna yafqahuna qawla, enggak paham apa yang mereka ucapkan itu ya, mereka enggak paham ya bahasa daripada Dzulqarnain dan tentaranya itu ya, enggak paham mereka ya. Qalu ya Dzulqarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. Kemudian mereka berkata, ini pengikutnya Dzulqarnain ya, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Fal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Sadda ini Pak apa nama itu? Pembatas gitu ya. Ya. Fahal ya naj'alu laka, apakah kami menjadikan engkau ya, maksudnya bekerjasama dengan engkau gitu ya, kharjan, jalan keluar gitu ya, ala antaj'ala, supaya engkau menjadikan bainana, antara kita, wa bainahum, dan antara mereka Ya'juj dan Ma'juj itu apa namanya itu, pemisah ya kan. Maka dibuatlah apa ya, dibuatlah suatu tembok besar yang memisahkan antara Ya'juj dan Ma'juj. Itu ada memang di masa Dzulqarnain, itu sudah ada memang ras ini. Jadi berdasarkan ayat ini Pak, Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada memang ya, anak keturunannya sudah ada. Namun dengan karomah yang Allah berikan, kemuliaan kepada Dzulqarnain ini, dia mampu membuat suatu dinding kokoh Pak. Namun dinding itu Pak di akhir zaman kan disebutkan juga di ayat yang berikutnya kan, akan dakka, ja'alahu dakka, akan Allah jadikan berlubang dia, rusak, hancur, sehingga keluarlah bangsa brutal ini, barbar ini ya. Ini bangsa aus darah ini ya kan, Ya'juj dan Ma'juj ini Pak luar biasa ganasnya, akan melakukan kerusakan di muka bumi ini dan membunuhi setiap orang yang dia temui. Parah sekali ya Bang, bahaya sekali, ganas ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ya'juj dan Ma'juj ini, yaqulullahu yaumal qiyamah ya Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, wahai Adam, fab'as ya. Ba'san nari min zurriyatik, ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru fa inna minkum wahidan wa min Ya'juji wa min Ya'jujin wa Ma'jujin alfan akhrajahu fi sahihaini ya. Allah Subhanahu wa taala nanti berfirman di hari kiamat ya, wahai Adam, berdirilah, fabhas ya kan, maka carilah, bangkitlah gitu ya, fabhas ya, ba'san nari min zurriyatika, seperti bangkitnya api dari anak keturunanmu ya. Ila an qala, sampai Nabi bersabda, abshiru ya, berilah kabar gembira, fa inna minkum wahidan, sesungguhnya dari kalian itu ada satu orang ya kan, kelak dari kiamat itu ya, wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan, dan dari Ya'juj dan Ma'juj itu 1000 orang. Artinya banyak sekali Pak. Jadi dekat hari kiamat itu ya kan, satu orang kaum muslimin ya, ini berbanding dengan 1000 orang Ya'juj dan Ma'juj. Maksudnya apa Pak? Maksudnya banyak sekali orangnya ini Pak ya. Iya. Jumlahnya sangat banyak sekali. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan
Muslim. Kemudian wa khurujuhum alladhi yakunu min asyrati sa'ah lam ya'ti ba'd walakin biwaridihi ya wujidat fi ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad sabata fi sahihaini anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj misla hadhihi wa halaqa bi usbu'ihi al-ibham wallati taliha wa qad sabata khurujuhu fil kitabi wa sunnah. Ya, kemudian kata beliau wa khurujum alladhi yakunu min asyrati sa'ah, dan keluarnya mereka Ya'juj dan Ma'juj itu ya, yang mana keluarnya mereka itu adalah tanda daripada hari kiamat. Ini tanda besar Pak ya, tanda besar daripada hari kiamat. Dan mereka belum datang sebelumnya yang semisal dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya. Dan dalilnya ya ini ditemui ya dalam hadis-hadis yang sahih ya fi ahdin nabi, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqad sabata fi sahihin, dan telah tetap ya dalam sahih dalam sahih Bukhari dan Muslim dalilnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya mengatakan futihal yaum, ya akan dibuka pada hari ini, yakni radmun, itu apa namanya itu batas penghalang yang telah dibuat oleh Zulkarnain itu kan, yang menghalangi antara Ya'juj dan Ma'juj dengan umat manusia yang lainnya. Maka pada hari kiamat itu akan futihah, akan terbuka. Nah, mislu hadhihi, seperti ini ya kan, wa halaqa, beliau menggempalkan melingkarkan jari jemarinya ya kan, seperti ini, bolong dia ya. Jadi apa namanya tuh Pak, tembok yang dibuat oleh Zulkarnain itu akan bolong sedikit demi sedikit ya. Wa halaqa bi isbu'ihi al-ibham, ini namanya ya al-ibham ya, wallati taliha, dan yang jajar yang berikutnya, seperti inilah gitu ya. Ini hadir yang diberikan oleh Allah. Dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu sudah tetap Pak. Wa qad sabata khurujuhum fil kitabi was sunnah. Enggak boleh kita ragu ya, pasti keluar ya. Kalau adanya ada, ini Al-Qur'an yang mengatakan, ya kan? Ya'juj dan Ma'juj itu ada memang, pasti adanya, enggak boleh kita ragu. Dan keluarnya juga telah ditetapkan ya. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli jadabin yansilun. Wah, dari seluruh arah gitu ya, turun mereka seperti semut yang turun dari apa? Yang keluar dari sarangnya. Banyak sekali Pak. Jadi perbandingannya kata Nabi, satu orang Islam Pak ini berbanding dengan 1000 orang. Ini luar biasa Pak. Ini seperti sumur bumi, banyak sekali ya. Namun seperti apa mereka wallahu alam. Ini masalah gaib Pak ya, hanya Allah yang tahu gitu ya. Mudah-mudahan kita sudah Allah wafatkan ya. Janganlah ketemu dengan Ya'juj dan Ma'juj ya Pak ya. Ngeri betul mereka ya, ganas ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waqtarabal wa'dul haq, maka sudah dekat ya janji yang benar itu, akan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj itu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innaha lan taquma as-sa'atu hatta taraw qablaha 10 ayatin. Ya, ini dalam hadis sahih Muslim tentang tanda besar hari kiamat. Kata beliau, sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai kalian menyaksikan sebelum terjadinya 10 tanda, 10 ayat ya. Fadzakara, kemudian Nabi menyebutkan 10 tanda itu, ad-dajjal, ad-dukhan ya, asap ya. Wad-dajjal, dajjal, wad-dabah, hewan melata yang bisa berbicara dengan manusia, wa tulu'i syamsi min maghribiha, ya munculnya atau keluarnya matahari ya, terbitnya matahari dari sebelah barat, wa nuzuli Isa, kemudian turunnya Nabi Isa bin Maryam, wa Ya'juj wa Ma'juj, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj.
Wasalah satu khusuf, ya. Kemudian akan ada 3, ya, namanya 3 tempat yang ditenggelamkan gitu. Khusfun bil masyriq, ya di masyriq, di timur, ditenggelamkan gitu kan. Wa khusfun bil maghrib, kemudian di sebelah barat, ya. Wa khusfun, ya, fi jaziratul arab, wa akhiru dzalika narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Kemudian yang terakhir akan muncul nanti, akan keluar nanti nar, api dari Yaman, dari negara Yaman, ya. Tatrudun nasu, tatrudun nasa, yang akan menghalau manusia kepada mahsyar, ya, kepada tempat berkumpulnya manusia kelak. Ini yang diberikan oleh Allah. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini ada tanda hari kiamat, ya. Jadi diantaranya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan muncul, dan kisahnya ini adalah kisah yang sahih, ya, berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik, ya. Mengingat waktu, Pak, ya. Ya, mengingat waktu, mungkin, ya, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Jadi masih, ya, kita baca tentang Ya'juj dan Ma'juj seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab, ya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada di antara Bapak-bapak sekalian yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fadhil Mas Nam. Fadhil Bang Man. Iya, Masya Allah, ya. Iya, 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 iya. Baik, iya. Jadi yang pertama kita harus meyakini akan adanya, akan turunnya, Pak, ya, akan keluarnya lah, ya, khurujum, ya. Jadi memang sekarang sudah ada memang. Ya, jadi apa alasannya, ya, apa hikmahnya? Yang pertama, hikmahnya tentu yang disebutkan oleh hadis ini. Hikmahnya adalah dengan begitu, ya, kita mengetahui berarti hari kiamat itu akan dekat, kan gitu. Karena disebutkan oleh Nabi, ya kan, bahwasanya di antara tanda hari kiamat itu adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ketika keluar, maka akan terbuktilah kebenaran dari sabda Nabi. Kemudian yang kedua, ya, wallahu alam, ya, mungkin hikmahnya itu, ya, karena memang hikmah itu yang pertama ada, memang disebutkan ada nasnya. Kemudian yang kedua, secara akal, gitu, ya. Ya, kalau secara akal, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji umat manusia, gitu, ya. Iya, ingin menguji mereka bahwasanya tidak setiap yang kuat itu benar, ya kan? Tidak setiap yang mayoritas itu benar, gitu. Ini kan secara dalil, bukan nas ini, ya. Ini dalil akal aja itu, ya, akli, ya. Kenapa? Karena jumlahnya Ya'juj dan Ma'juj itu banyak, Pak, mayoritas mereka. Maka disebutkan dalam hadis itu, satu orang kaum muslimin ini sebanding dengan 1000. Ini banyak sekali. Artinya ini membantah teori mayoritas, kan, yang banyak itu pasti benar. Enggak betul. Kalau seperti itu berarti kalau pemilihan umum Ya'juj dan Ma'juj menang terus dia. Ya, dia banyak apanya, masanya, ya kan? Nah, ini menunjukkan apa kebenaran itu, ya, tidak berdasarkan mayoritas, tidak berdasarkan banyaknya. Namun kebenaran itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kan seperti itu. Ini hadirin yang diberikan, ya, wallahu ta'ala alam, ya. Itu mungkin diantara hikmahnya, ya, menunjukkan kebenaran sabda Nabi, gitu kan, karena sudah dekatnya hari kiamat, ya, menunjukkan bahwasanya hari kiamat udah mau dekat ini, kan, gitu. Kemudian yang kedua, hikmahnya juga bisa kita lihat, ya, bahwasanya
kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya jumlah. Kan seperti itu. Maka nggak boleh kita mengklaim kan kami yang benar, kami banyak anggota kami. Tidak, bukan apa-apanya Bapak dibandingkan nanti di akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj itu banyak kali Pak, ya kan? Bapak satu orang dia 1000 gitu ya. Gimana kita nak ngalahin Pak 1000 itu bukannya sedikit ya Pak ya? Penuh masjid ini Pak ya? Iya, masjid ini penuh. Nggak muat masjid ini kan? Nah, kita padahal satu orang, nggak mampu kita melawannya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya dok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul ya. Iya. 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 Masya Allah ini iya. Iya. Baik ya, ini bagus sekali Pak ya. Karena sekarang kan banyak orang yang ngaku Imam Mahdi ada juga ya. Iya. Baik, kalau mengenai Dajjal itu sudah disebutkan dalam hadis, memang Dajjal sudah ada memang Pak. Tapi nggak tahu kita di mananya. Dan semenjak di masa Nabi itu sudah ada Pak. Karena disebutkan dalam hadis sahih ya, dari Imam Muslim, kalau salah ada sahabat mantan Nasrani Pak ya, dia pernah bercerita kepada Nabi, kalau salah namanya Ibnu Adi bin apa sahabat yang mantan pendeta lah gitu ya. Jadi dia menceritakan kepada Nabi sebelum dia masuk Islam ya, dia pernah terdampar Pak di suatu pulau. Jadi di pulau itu dia ketemu seekor binatang gitu ya, yang bisa ngomong. Kemudian dibawa oleh binatang ini ke suatu tempat seperti istana gitu ya. Dan di situ ada orang yang terikat kekar badannya, keriting, rambutnya buta, matanya satu. Nah, dan orang itulah yang mengaku namanya Al-Masih Ad-Dajjal itu. Nah, ini hadirin yang dulu. Jadi Dajjal itu memang udah ada betul. Dari semenjak masa Nabi udah ada dia. Oh, jadi panjang juga umurnya gitu ya. Iya, ini termasuk memang Allah berikan seperti itu untuk ujian bagi kaum muslimin. Namun apakah sudah muncul belum? Ya Allah alam gitu ya. Iya. Kalau seandainya kita lihat, dia kan belum ada kemunculannya. Demikian juga Imam Mahdi dan seterusnya. Ya. Dan banyak yang hoax ya Pak ya, yang ngaku Imam Mahdi kan banyak sekarang. Jadi kalau seandainya yang benar itu muncul, bagaimana kita? Nah, makanya kalau kita pelajari Pak, maka di sini penting kita belajar dan pentingnya kita senantiasa bertanya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kita nggak tahu suatu permasalahan itu kita tanya pada ahlinya. Artinya kalau ada orang yang ngaku Imam Mahdi atau Dajjal atau semua ya, maka kalau kita belum memahami ilmunya ya kan, maka kita bertanya kepada ulama. Maka kita lihat adakah ulama Ahlussunnah yang sudah mengatakan seperti itu. Karena kalau kita nggak tahu, Allah mengatakan apa Pak? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyailah orang yang berilmu ya. Kita tanya ulama Ahlussunnah gitu. Ya kan? Bagaimana tanggapan ulama Ahlussunnah ya? Apakah itu betul Imam Mahdi? Tapi kalau ulama mengatakan tidak ada itu, ya. Itu pembohong itu gitu ya. Seperti yang di Yaman kan ada sekarang itu yang ngaku Imam Mahdi juga Pak. Iya, maka dijelaskan oleh ulama sunnah di situ seperti Syekh Muhammad Imam, ini muridnya Syekh Mukbil. Jadi Imam Mahdi yang ngaku Imam Mahdi itu pernah belajar dengan Syekh Mukbil juga. Iya. Dan ada juga ustadz di Indonesia ini Pak, ustadz sunnah juga mengajar di Pondok Ibnu Katsir itu. Percaya dia. Nah, itu betul Imam Mahdi itu. Nah, kalau saya tanya sama Syekh gitu kan, ya dia ini tidak ada itu. Tidak benar gitu ya. Iya. Dan dia itu Pak sudah bikin ini, pengikutnya tuh buat seperti gerakan ya, namanya kalau di Yaman itu Harakatu Ansaril Mahdi, gerakan pembela Mahdi gitu. Dan cirinya pas katanya, pas ya kan, Imam Mahdi itu kan
giginya itu jarang Pak, gigi sering itu agak ada ininya, apa namanya itu, ada jaraknya. Memang ada seperti itu, namun dicocok loginya seolah-olah itu dia Imam Mahdi. Namun ternyata setelah saya tanya sama ulama gitu ya, kemudian ulama ini punya teman di negeri Yaman itu, enggak ada ya, enggak ada kaitannya dengan apa dia dengan Ahlul Bait ya. Bagaimana dia mau jadi Imam Mahdi, dia sendiri tidak dikenal berasal dari Ahlul Bait. Itu namanya At-Tuhami, namanya Hasan At-Tuhami itu. Ini sebagian orang Yaman terfitnah tuh Pak, ya kan. Ada juga yang percaya gitu. Ada juga Ustadz ini Indonesia ini Pak yang juga notabene-nya sunnah kan gitu, percaya juga dia. Iya, seperti itu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku seperti itu Pak, kalau kita memang belum ada ilmunya ya, kita bertanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu taala alam bissawab. Nah, ada lagi Pak? Iya. Kalau tidak ada Pak, ya mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Semua yang benar itu datang dari Allah. Yang salah, khilaf, keliru, ini dari kami pribadi dan syaitan yang terkutuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.